Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, hati yang masih terpaut dengan kajian. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait Gen Z, sang pemimpin masa depan. Materi ini sudah pernah disampaikan di acara kajian sahabat remaja Sabtu tanggal 28 Desember tahun 2024 lalu di Masjid Fathul Khair, Antapani Wetan, Bandung. Agar materi ini kebermanfaatannya bisa meluas, maka saya akan menyampaikan materi ini di kali ini. Selamat menyimak. Tahukah teman-teman, do you know, populasi dunia saat ini didominasi oleh Gen Z. Siapakah dia? Yaitu mereka yang lahir tahun 1997 hingga rentang 2012 atau berusia 12 sampai 24 tahun. Gen Z juga disebut sebagai internet generation, di mana mereka kehidupannya itu di dalam dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Ya, seperti generasi remaja hari ini, di mana tiap hari, tiap detiknya itu nggak mau lepas tanpa kuota. Jadi betul-betul akses internetnya itu harus jalan terus gitu kan. Nah, kabar baiknya tahun 2045 di mana Indonesia berusia 100 tahun tepat 1 abad, itu dikabarkan Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Benar nggak Indonesia emas atau Indonesia cemas? Nah, apa yang disebut dengan Indonesia emas, yaitu di mana nanti akan terjadi yang namanya puncak bonus demografi, yaitu usia produktifnya itu akan sangat banyak melimpah. Ini terjadi di negeri-negeri muslim, terutama Indonesia. Dan kondisi ini berkebalikan dengan kondisi negara-negara Eropa, Amerika yang konon negara maju, juga Jepang misalnya. Contohnya Jepang ya, dengan di Jepang itu popok lansia bahkan hari ini itu lebih banyak terjual laku dibandingkan dengan popok bayi. Itu karena kekurangan generasi mudanya, karena terpapar oleh pemikiran barat yang enggan menikah, ingin pergaulan bebas saja, atau bahkan tidak mau punya keturunan. Maka mereka sangat khawatir akan keberlangsungan masa depan bangsanya gitu, khawatir terjadi lost generation. Maka mereka pun berpikir keras bagaimana caranya, meskipun nanti yang melimpah usia produktifnya itu ada di negeri-negeri muslim termasuk kita, gimana caranya agar itu tetap menjadi keuntungan bagi negara-negara non-muslim, negara-negara maju hari ini, negara penjajah. Caranya gimana? Yaitu menjadikan melimpahnya usia produktif di negeri muslim itu menjadi buruh murah bagi pabrik-pabrik besar mereka. Jangan sampai ini terjadi tentu saja. Berarti itu bisa menjadi kerugian bagi negeri kita kalau kita hari ini kondisinya lalai mempersiapkan masa depan nanti. Maka bersiap-siaplah, waspadalah, apa yang kita lakukan hari ini itu harus menjadi motor kebangkitan untuk negeri kita nanti. Maka Gen Z, persiapkanlah dirimu. Sedemikian penting kualitas Gen Z itu akan menentukan, pertama, penentu kebangkitan Indonesia di masa depan. Indonesia yang hari ini terpuruk di berbagai bidang, tentu saja kita nggak mau kan ini terus terjadi, dibiarkan begitu aja. Pengen satu waktu nanti Indonesia itu bangkit dari keterpurukannya. Dan itu ditentukan oleh kualitas Gen Z. Apakah mereka akan bisa menjadi generasi tangguh atau generasi rapuh yang membawa harapan bagi negeri ini. Yang kedua, penentu wajah peradaban dunia di masa depan. Ternyata, Masya Allah, nggak cuma Indonesia aja yang ditentukan wajahnya oleh Gen Z ini, tapi juga nanti peradaban dunia apakah ke arah peradaban yang luhur, yang tinggi sesuai dengan yang Allah inginkan, ataukah peradabannya makin hancur seperti hari ini peradaban dunianya. Dan yang ketiga,
Kualitas Gen Z ini juga akan menjadi penentu kebangkitan umat Islam dunia, di mana hari ini dunia Islam itu sedang terjajah di berbagai bidang. Ada yang terjajah dari debt trap gitu, jadi terjajah lewat jalur ekonomi di mana terjerat ekonomi ribawi, terjerat hutang ribawi yang sangat besar yang entah kapan itu lunasnya, atau juga bahkan dijajah secara fisik ya seperti di Palestina, di Rohingya, Suriah dan sebagainya. Maka kembali kualitas genetik ini menentukan bagaimana kebangkitan umat Islam dunia itu akan terwujud atau tidak. Maka demikian yang harus kita tanyakan kepada diri kita, kepada Gen Z ini, sudahkah kita semua itu bercita-cita besar? Jika tadi ditanyakan apakah sudahkah kita memiliki cita-cita besar, ternyata ada dua jenis cita-cita. Pertama, cita-cita kerdil. Apa itu cita-cita kerdil? Yaitu kalau cita-cita kita hanya sebatas urusan dunia, hanya sebatas urusan pribadi. Yang penting nanti lulus sekolah, kerja, berumah tangga, that's it, selesai. Cukup itu aja gitu, nggak mau muluk-muluk. Nah, bisa digambarkan di pinggirnya itu orang yang bercita-cita kerdil hanya mengutamakan mengejar kebahagiaan materi, di mana isi kepalanya itu yang penting uang aja. Ngumpulin sebanyak mungkin uang kesenangan materi. Jangan sampai ya kita seperti itu. Tapi Gen Z muslimah di dalam Islam haruslah memiliki cita-cita yang besar. Dalam bahasa agama itu yang namanya himmah aliyah. Himmah aliyah ini kalau di dalam buku Muslimah Negarawan karya Dr. Vika Komara, maka itu bisa dimainkan dengan 3 peran. Yang pertama itu adalah hendaknya remaja muslimah hari ini punya cita-cita satu waktu nanti menjadi seorang ibu generasi penakluk. Bukan ibu biasa, bukan ibu rumah tangga biasa, tetapi ibu yang memiliki cita-cita melahirkan generasi yang bisa menaklukkan peradaban dunia dengan peradaban Islam. Bukan terbawa arus yang nggak benar. Yang kedua adalah remaja muslimah hari ini harus punya cita-cita satu waktu nanti menjadi intelektual peradaban di mana mereka menjadi sumber-sumber ilmu bagi sekitar. Yang ketiga, muslimah hari ini, remaja muslimah hari ini juga harus punya cita-cita menjadi penggerak opini Islam dimanapun mereka berada. Jadi kabarnya wanita itu punya potensi berbicara sangat jauh lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Kalau nggak salah itu 20.000 kata gitu sehari. Dibandingkan dengan laki-laki yang hanya sepertiganya. Maka itu harus dimanfaatkan untuk menggerakkan opini Islam dimanapun berada. Amar ma'ruf nahi mungkar. Maka born to fight, born to win. Lahir untuk berjuang, lahir untuk menang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Artinya, teman-teman semua, kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri dan bagi lingkungan kita. Apakah mau membawa menjadi inisiator kebaikan dan tidak sekedar jadi follower kebaikan. Allah telah memilih kita untuk lahir ke dunia. Itu artinya kita adalah kualitas terbaik dari kedua orang tua kita. Kita itu berasal dari sperma dan sel ovum yang bertemu. Bayangkan, di pinggir bisa dilihat ya, gambar standar jumlah sperma aktif dalam kondisi normal adalah di atas 20 juta sperma per mililiter. Ovum atau sel telur bisa dibuahi sperma kalau dikerumuni minimal 200.000 ekor. Jadi ibaratnya itu kita sudah terpilih menjadi benih yang terlahir ke dunia itu karena sudah bertarung ya 200.000 itu. 200.000 sperma ini. Nah, yang tembus ke ovum itu cuma satu dan itu adalah kita. Jadi kalau yang lahir itu adalah kualitas kedua, yaitu berarti kualitasnya di bawah kita gitu. Jadi harus percaya bahwa kita itu born to fight, born to win. Lahir untuk berjuang dan lahir untuk menang.
Allah memuji umat Islam dengan sebutan khairul ummah atau umat terbaik sebagaimana yang disampaikan Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amina ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Yang perlu digarisbawahi yang di bold merah itu adalah kuntum khaira ummat. Kamu umat Islam. Ukhrijat linnas adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Artinya, keberadaan kita di dunia ini bukanlah untuk cita-cita pribadi. Azamkan dalam diri kita bahwa kita telah Allah pilih untuk memberi karya pada umat manusia, memberikan satu legasi, warisan terbaik, karya terbaik untuk umat manusia. Jadi harus ada jejak kehadiran kita untuk dunia ini. Label umat terbaik yang Allah sematkan kepada umat Islam ini dengan syarat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu seharusnya memang seharusnya kita bisa menjadi negara adidaya, mercusuar peradaban, disegani dunia, berwibawa di mata internasional, terbaik di berbagai bidang, rakyat sejahtera, akhlak mulia. Faktanya bagaimana? Ya bisa lihat di gambar gitu betapa miris ya. Ternyata keadaan kita hari ini umat Islam jauh dari kata terbaik, yang ada terjajah, terpuruk di berbagai bidang. Ada yang dijajah secara ekonomi lewat jebakan hutang ribawi, keruntuhan akhlak, kriminalitas meningkat. Pokoknya yang jelek-jelek itu nempelnya di umat Islam. Astagfirullah. Dianiaya, dizalimi, dibully secara internasional tanpa pembelaan, tanpa bisa membela. Sebagaimana yang terjadi di saudara kita di Palestina, Rohingya, Uighur. Mau sampai kapan kita berada di titik terendah peradaban? Padahal Allah sudah memberikan label umat terbaik. Tentu saja ketika Allah sudah menyampaikan bahwa umat Islam adalah umat terbaik, itu adalah bukan janji kosong belaka, tapi benar adanya. Yang salah siapa? Yang salah ternyata adalah umat Islam hari ini yang sudah jauh meninggalkan syariat Allah. Maka mulai hari ini azamkan dalam diri kita, dan Allah ajarkan bahwa seharusnya kita memiliki azam untuk menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Dan sering-seringlah berdoa sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hendaklah kita memiliki keinginan dan mempunyai azam untuk menjadi pemimpin, menjadi leader, bukan sekedar follower. Menjadi leader siapa? Leader orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan 4 ciri orang bertakwa. Yang pertama itu al-khaufu minal jalil, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat yang maha agung. Jadi tidak menyepelekan dosa. Yang kedua, al-amalu bi'at-tanzil, beramal dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu memastikan bahwa apa yang dilakukan, yang dikatakan, yang diperbuat itulah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Memastikan bahwa hidupnya itu terikat dengan hukum syara. Yang ketiga, ar-ridho bil qalil, merasa cukup dan ridho dengan pemberian Allah SWT. Meskipun banyak ataupun sedikit,
Jadi senantiasa bersyukur atas segala nikmat baik yang sedikit maupun yang banyak. Yang keempat, al-istidadu liyaumir rahil, yaitu senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dan kembali menghadap Allah. Bahkan orang yang bertakwa itu bisa dilihat dari preparing roadmap-nya itu sudah disiapkan bagaimana nanti cita-cita mereka ketika di akhirat masa depan. Persiapan mereka untuk masa depan akhirat itu lebih disiapkan dibandingkan tidak sekedar hanya di dunianya saja gitu. Maka mereka akan senantiasa bersemangat melakukan berbagai amalan soleh yang itu akan menjadi ladang pahala di akhirat kelak. Sudahkah kita seperti itu? Dan ada 4 pilar tegaknya Islam, yaitu yang pertama, ketakwaan individu, yang kedua, keluarga bertakwa, yang ketiga, kontrol sosial, yaitu amal ma'ruf nahi mungkar yang tegak di tengah masyarakat, yang keempat, tentu saja penerapan Islam secara kafah oleh negara atau khilafah. Jadi, kalau kita ingin merasakan Islam itu rahmatan lil alamin, maka tiang-tiang penyangganya ini harus tegak keempat tiang ini. Dan nanti dari sistem Islam yang kafah, itu akan melahirkan pemimpin yang amanah. Yang seperti apa? Yaitu yang taat pada Allah, berkepribadian Islam yang kuat, pemikirannya Islami, perasaannya Islami, penuh tanggung jawab, mencintai rakyatnya, dan rakyat pun sangat ridho dipimpin olehnya, dicintai rakyat, rakyat pun dalam keadaan sejahtera dan bahagia. Dan kita harus menjadi sosok-sosok pemimpin yang amanah di tengah-tengah masyarakat dimanapun kita berada. Dan itu hanya bisa lahir dari sistem Islam. Sejarah telah membuktikan kehadiran para pemimpin Islam kaum muslimin atau khalifah telah menorehkan tinta emas sejarah dalam peradaban dunia. Mereka seperti para Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah Al-Mu'tasim Billah, penakluk Konstantinopel yaitu Muhammad Al-Fatih, dan pemimpin yang terakhir di Khilafah Utsmani pun, Masya Allah, Sultan Abdul Hamid. Dan kesemuanya itu menorehkan tinta sejarah keemasan peradaban Islam. Maka benarlah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa keberkahan itu akan lahir, akan turun dari langit dan bumi jikalau kita bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maka solusi agar kita berada dalam kesejahteraan adalah mewujudkan pemimpinan Islam, agar merasakan keberkahan dari tegaknya Islam. Kepemimpinan Islam mensejahterakan dan kepemimpinan sekuler menyengsarakan. Nah, sebagaimana judul yang disampaikan, Gen Z sang pemimpin masa depan, ini adalah yayal generasi pemimpin. 1, 2, 3. Tujuan kita Allah yang kuasa, teladan kita Muhammad tercinta, panduan kita Al-Quran mulia, cita-cita kita syahidi jalan Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada semua yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.